Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, lepas dari sistem pemasaran MLM, multi-level marketing, saya mempunyai beberapa produk bisa di MLM-kan, tidak perlu dijual di umum, tetapi secret, rahasia, seakan-akan ini kualitas khusus, baik, tidak dijual umum, dan artinya kita akan mendapatkan nilai sesuatu yang seakan-akan terhormat dan elit. Ada vitamin, ada obat, ada penghalus muka, banyak sekali. Ada alat untuk kopi, ada juga permen, ada juga keripik LML, MLM, kemudian juga obat pelangsing, dan juga ada jam yang bisa membuat badan kita stay healthy atau semacam selalu sehat, bugar, dan seterusnya. MLM, dan itu kadang-kadang orang memandangnya sebagai hal yang negatif. Kenapa MLM itu hanya menguntungkan yang di atas saja, yang downline-nya itu harus bekerja keras untuk menghidupi yang di atas saja. Nanti anak buah itu kalau bisa menjual banyak, dia akan memberi bonus kepada level di atasnya. Level di atasnya juga akan mendapat bonus lagi. Maka yang merugikan adalah orang yang membeli atau user, karena yang paling bawah dia harus membeli produk sekaligus harus memberikan jasa atau gaji kepada yang di level di atasnya. Level di atasnya lagi, level di atasnya lagi, level di atasnya lagi, dan akhirnya dia sendiri sebagai user hanya membayar yang kebohongan itu. Tetapi bagi pelaku MLM, terutama yang di atas levelnya, tentu dia tinggal duduk-duduk. Ketika sudah membangun jaringan downline, dia akan mendapatkan setiap downline-nya bisa menjual produk. Kemudian semakin menyebar, karena ini menjadi semacam berkat atau semacam rezeki bagi yang top di atas levelnya. Level jenderal, level komandan. Nah, makanya itu menjadi orang yang tanpa bekerja keras, gajinya tinggi. Ya tentu saja bekerja juga, bekerjanya adalah membangun downline pada awal. Tetapi ketika downline-nya sudah belanja, dia juga harus membuat downline dan belanja. Barangnya sendiri harganya mahal sampai di paling bawah atau sampai pemakai user. Tetapi yang di atas selalu mendapatkan fee dari usaha membentuk jaringan itu. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini juga seperti MLM, multi-level marketing. Yesus mendoakan tidak hanya muridnya secara langsung, tetapi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Kita dengarkan apa yang dikatakannya. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa pada para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti mengasihi aku.
Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Yesus menggunakan sistem LML yang positif, multi level marketing. Kadang lidah saya terpleset LML, padahal MLM. Nah, itu multi level marketing. Ketika Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya sebagai produsen, sebagai orang yang menghasilkan produk, yaitu ajaran tentang kasih, tentang kebangkitan, maka dia mengajarkan kepada saksi-saksi mata, yaitu para muridnya. Lalu para murid kemudian mengajar ke tempat lain lagi, dan banyak orang yang percaya. Semakin banyak percaya, tetapi orang yang menjadi user sama dengan haknya, gajinya, rahmatnya dengan murid-murid Kristus. Ini bedanya Yesus, sistem MLM Yesus, multi level marketing. Karena ketika sistem MLM di dunia yang menjual produk duniawi seperti vitamin dan seterusnya, seperti obat pelangsing dan seterusnya, maka yang diuntungkan adalah yang pertama kali menjadi agen, yang menjadi semacam upline. Kemudian yang downline ini bekerja untuk mengabdi upline. Kemudian downline lagi bekerja untuk memberi keuntungan kepada upline. Maka nanti cost yang akan dikeluarkan oleh yang paling bawah. Kadang-kadang dia juga bukan user langsung, tetapi karena mau mencari target penjualan, maka dia beli untuk konsumsi sendiri. Dan ini harganya sudah tinggi, bebannya sudah tinggi, karena harus memberi jasa kepada atasnya. Tetapi Yesus mengutus para muridnya. Para murid pun mewartakan kemana-mana. Paulus dalam bacaan-bacaan masa-masa menjelang Pentakosta ini berkeliling pada perjalanannya yang ketiga. Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus yang bangkit, yang menjadi juru selamat manusia, itu ke semua tempat. Dan tempat masing-masing akhirnya mempunyai pimpinan-pimpinannya sendiri. Paulus mengangkat pimpinan lokal seperti Timotius dan Titus. Mereka ada di Efesus dan Kreta. Dan kemudian mereka pun menjadi pemimpin-pemimpin jemaat lokal. Di Miletus, di tempat-tempat lain, Filipi, dan di juga beberapa tempat lain, Paulus mengangkat pimpinan-pimpinan. Pimpinan jemaat ini, tokoh-tokoh, akan mewartakan lagi. Dia akan menjaring murid-murid yang percaya. Murid-murid yang percaya mewartakan lagi. Dia akan menjaring. Itulah sistem multi-level apostolik oleh Yesus, di mana hak orang yang terakhir percaya sama dengan orang yang pertama di upline yang paling tinggi. Maka berkat itu melimpah sama haknya antara orang yang baru kenal Kristus dengan orang yang sudah menjadi saksi mata. Maka kita akan merasakan kegembiraan kalau ada orang yang kemudian merasa diri mencari pegangan pada saat akhir hayatnya. Maka di Gereja Katolik ada yang menerima baptisan darurat. Baptisan orang-orang yang hampir meninggal, yang sekarat. Bahkan baptisan orang-orang yang sudah tua, sakit-sakitan dengan komplikasi, tanpa harus dipersulit dengan pelajaran-pelajaran mendalam, karena imannya yang mencari pegangan. Dia seakan-akan menjadi downline yang paling luar, paling bawah. Tetapi keselamatan ada pada Tuhan. Haknya Tuhan, kalau dia mau percaya, pegangan terakhir di masa hidupnya. Mungkin hidupnya tinggal beberapa jam, tetapi ketika beberapa jam itu memeluk Sang Guru sejati, Sang kehidupan sejati, maka dia juga akan mendapatkan
rahmat, mendapatkan insentif yang sama seperti para rasul sebagai saksi-saksi mata kehadiran Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, menurut Evangelium Nuntiandi, setiap dari kita diutus untuk mewartakan kebangkitan Tuhan ini. Bukan hanya orang yang hebat, terpelajar, tetapi kita orang-orang sederhana tetap harus mewartakan kabar kegembiraan Tuhan, pengharapan Tuhan, kasih Tuhan, supaya berita ini ketika dicecap oleh orang mempunyai hak yang sama, yaitu kedamaian abadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri orang-orang yang mungkin pada saat-saat akhirnya teringat kepada Tuhan Sang Guru sejati, teringat kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia dan penyelamat dirinya. Dan disitulah kita bersyukur karena kegembiraan satu orang yang kembali seperti domba yang ditemukan daripada 99 yang tidak membutuhkan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, salam keripik, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.